Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan Menteri Bahlil yang entah kenapa dalam satu acara keseret-seret dan ikut-ikutan menjadi seorang yang angkuh dan pongah gitu ya ketika mempromosikan seorang Gibran. Jadi ada satu forum, saya nggak tahu ini acara apa. Dia berkata mengutip Soekarno, beri aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Tapi baru satu pemuda dari Solo aja sudah panik gitu ya. Saya nggak ngerti apa maksudnya karena tidak ada satupun masyarakat panik karena Gibrannya. Panik karena, bukan panik sih, kecewa dan berpolemik karena putusan MK. Putusan MK-nya ibaratnya memberi karpet merah kepada Gibran. Bukan ibaratnya, memang memberi karpet merah kepada Gibran. Yang memutuskan adalah pamannya Gibran. Nah, polemik muncul di sini. Masyarakat yang sudah merasakan hasil reformasi, di mana tujuannya adalah memberantas yang namanya nepotisme, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu berpolemik, kecewa, dan memprotes lingkaran setan ini yang mengajukan judicial review itu salah satunya PSI, partai yang dipimpin oleh adiknya Gibran, yang memutuskan pamannya, yang merestui bapaknya. Jadi ini adalah polemik nepotisme yang sebenarnya sulit diterima masyarakat mengingat kita sudah jauh belajar itu ya tentang demokrasi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kembali ke titik nol, bahkan ada yang mengatakan menjadi minus gitu kita daripada spirit reformasi. Jadi Gibran itu sehebat apa sih sampai Menteri Bahlil ini mengatakan baru satu pemuda dari Solo sudah panik, sudah heboh. Nah, menurut saya dia menangkap sesuatu yang salah, bukan itunya, bukan perkara Gibrannya, tapi perkara putusan MK-nya, saya pikir. Nah, coba kita simak dulu bagaimana Menteri Bahlil berorasi mendukung Prabowo Gibran. Prabowo Gibran! Jenderal, kalau sudah begini, apa lagi? Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Baru satu pemuda yang dari Solo datang, sudah pusing yang lain. Nah ini ya, teman-teman pusing gak sih? Baru dari Solo dikirim sudah pusing. Apalagi kalau saya kirim dari Papua, dari Maluku, Siapa? dari Sulawesi, Siapa? dari Siapa? Kalimantan, dari Sumatera, dari NTT, dari NTB. Mungkin yang lain pikir, bagaimana ya? Ya, sebuah orasi yang tidak berdasar, melebih-lebihkan, menafsir dengan salah kegundahan masyarakat, dikiranya karena ketakutan pada Gibran. Suara Prabowo itu sudah unggul ya. Dalam hasil survei Cawapres, yang nomor 1 itu Erick Thohir. Jauh, Gibran jauh di bawahnya. Nomor 1 itu Erick Thohir. Ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno. Nama Gibran itu nggak muncul, 3, 4 besar, 5 besar itu nggak muncul. Nah, sebenarnya Prabowo itu namanya sudah unggul, apalagi kalau digabungkan dengan yang namanya Erick Thohir. Gibran sama sekali sebenarnya tidak memberikan penambahan suara untuk Prabowo, yang ada kecewa banyak. Coba teman-teman baca media sosial. Ada yang sebaiknya saya lari ke Anies, lari ke Ganjar. Sama sekali Gibran sebenarnya tidak berkontribusi kepada suara Prabowo. Mari kita lihat nanti ya. Sudah terlihat kok di kolom-kolom komentar. Jadi sebenarnya nggak ada yang takut pada Gibran, nggak ada yang takut. Yang takut itu Pilpres menjadi tidak fair, sudah dibuktikan di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Tidak fair, tidak berjalan demokratis, presiden tidak netral, dan menurut saya mustahil netral. Hubungan bapak ke anak itu punya konflik interest yang sangat tinggi. Paman ke keponakan saja menghasilkan putusan MK yang kontroversi. Apalagi bapak ke anak. Teman-teman bisa bayangkan ya, natur alamiah seorang papa, seorang bapak kepada anaknya. Konflik interestnya sangat tinggi.
Bukan takut ke Gibrannya, tapi takut kepada hal-hal tadi yang saya sebutkan. Karena semua orang ingin Pilpres berjalan dengan fair. Itu ya teman-teman. Tapi sudah rusak dulu sih di Mahkamah Konstitusi, sehingga ini sulit sih. Izin state dulu ya. Menteri Bahlil berkata, dia mengutip kata-kata Bung Karno, katanya, beri aku 10 pemuda akan saya guncangkan dunia. Dan dia berkata, baru satu pemuda Solo datang untuk menjadi calon wakil presiden, Indonesia udah guncang. Nah betul. Setara menteri, pola pikirnya seperti itu. Coba dulu berpikir Pak Menteri, kalau Anda bijak ya. Yang dipermasalahkan orang, kenapa heboh, kenapa orang mengkomplain hadirnya Gibran itu bukan karena dia pemuda dari Solo datang menjadi calon wakil presiden, tidak. Masa Anda setara menteri nggak tahu kenapa itu heboh? Bukan karena kekuatan Gibran yang ditakutkan orang. Cuman mengapa Mahkamah Konstitusi meluluskan atau memuluskan jalan ponakannya itu hanya untuk menjadi cawapres, konstitusi diubah. Itu yang dipermasalahkan. Bukan berarti pemuda Solo itu yang katanya hanya wali kota 2 tahun, dia maju cawapres. Logikanya di mana? Kalau bukan dia anak Jokowi, privilege dia itu di mana sih? Kalau Gibran itu nama Jokowi yang ada di belakang dia. Jadi jangan berpikir dangkal lah. Setara menteri pola pikirnya seperti itu gitu. Anda boleh mendukung Prabowo Gibran, tapi jangan seperti itu pola pikirnya gitu. Masa setara menteri nggak tahu kenapa heboh gara-gara Gibran itu? Tidak hanya orang yang berkepentingan yang heboh dengan Gibran, orang yang tidak tahu apa-apa pun atau orang yang tidak terlibat politik pun banyak yang komplain dengan kelakuannya. Mengapa hanya untuk memuluskan satu orang, ketua MK itu memutuskan sesuatu yang mungkin tidak diterima publik? Menurut saya Pak Menteri, itu yang dikomplain orang. Jadi hebohnya Gibran itu bukan karena kita takut atau lawan-lawan politik Gibran itu takut menandingi Gibran. Emang apa kemampuan dia? Kalau dari segi kemampuan, apa sih skill di Gibran itu? Enggaknya terlalu tinggi gitu skillnya. Cuman ini akan menjadi dampak negatif bagi orang-orang yang ingin tampil di tingkat tertinggi. Kalau dia tidak punya backing, dia tidak akan bisa seperti Gibran. Itu yang ditakutkan gitu. Apalagi proses dia itu tidak melalui proses yang sangat matang. Cuman pengalaman jual martabak 2 tahun wali kota langsung wapres. Logikanya di mana Pak Menteri gitu. Itu yang dihebohkan orang gitu. Ya itu ya, saya sepakat dengan abang ini, Mas Mulana ini. Memang ini menjadi kelelahan tersendiri ya untuk mendebat orang yang selalu bicara dukung anak muda. Kenapa anak muda dilarang memimpin? Terus apa salahnya Gibran menjadi cawapres? Politik dinasti itu kan yang menentukan rakyat, bukan elit. Kelelahan tersendiri ya mengingatkan orang-orang yang selalu punya argumentasi seperti ini. Ini menurut saya adalah orang-orang yang berpikir cuman mungkin setengah jalan, tidak tuntas. Jadi mereka hanya bicara anak muda, terus bicara dinasti politik kan yang milih rakyat, bukan elit. Kenapa anak muda harus dilarang? Apa salahnya Gibran jadi cawapres? Cuman sampai di sini. Gitu, cuman ambil, bahkan bukan di awal, mereka ambil di sininya, dari ujung sampai ke tengah. Mereka nggak mau tarik pikirannya sampai ke belakang. Di sini tuh ada problem hukum. Mahkamah Konstitusi yang kontroversi sekarang sudah disidang. Bahkan hakimnya Arief Hidayat mengatakan, reshuffle lah kami 9 orang ini karena saya sudah buntu bagaimana caranya mempertahankan kewibawaan mahkamah ini. Sampai hopeless loh, sampai menyerah. Pak Arief itu hakim konstitusi itu, sampai dia merasa mungkin sebaiknya kami di reshuffle karena sulitlah bagi kami untuk mempertahankan kewibawaan mahkamah ini, karena belum pernah sejarahnya MK itu mendapatkan penghinaan, cemoohan seperti sekarang ini, sampai disebut mahkamah keluarga. Benar-benar sudah sampai titik minus wibawa Mahkamah Konstitusi itu. Nah,
Orang-orang yang selalu berpikirnya dukung mendukung ini cuma ambil dari ujung sampai ke tengah. Saking fanatiknya mereka nggak mau tarik dari tengah sampai ke awal. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Semoga videonya bisa dinikmati. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.